wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kajian dimulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Acara selanjutnya yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Ustadz Dandung Danyadi kepada beliau. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidi wal ghayat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, utamanya para sesepuh, para binispuh yang senantiasa kita hormati dan kita mohon nasihat-nasihatnya. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, saya banggakan. Mari kita awali kajian Ahad pagi ini dengan zikir pagi, membaca doa. Saya terlebih dahulu mohon untuk ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi. Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrika warzuqni ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma inni asbahtu minka bi ni'matin wa afiyatin wa sitrin wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fit dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pagi ini sekalipun cuaca hujan dan masih dalam keadaan mendung, kita semua tetap dikaruniai kesehatan dan kesempatan sehingga bisa bersama-sama bertemu di Masjid Husnul Khotimah ini untuk bersama-sama mengkaji, bersama-sama mencoba memahami
agama kita yang kita cintai, yaitu dinul Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwa hari ini sudah tanggal 13 Sya'ban. Artinya 16 hari lagi atau 17 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Ada sebuah riwayat hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Di bulan Sya'ban, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu melihat ada yang khusus yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah. Maka Usamah bin Zaid kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam aro kata sumu syahrun min asyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan-bulan lain selain Ramadan sebanyak engkau berpuasa di bulan Sya'ban. Mengapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Rasul bersabda, bulan Sya'ban itu bulan yang banyak dilupakan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, karena letaknya di antara Rajab dan Ramadan. Rajab ini bulan yang mulia, satu di antara Arba'atun Hurum, selain Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram. Satunya adalah Rajab. Kemudian Ramadan sebagaimana kita tahu adalah bulan yang agung dan penuh berkah. Syahrun azimun mubarak. Kemudian Rasulullah menyambung sabdanya, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal. Dan Ramadan itu bulan yang pada bulan itu amalan manusia dinaikkan ila rabbil alamin, kepada Allah Rabb alamin. Sehingga beliau menyampaikan salah satu sebab mengapa beliau banyak berpuasa sunnah di bulan Sya'ban itu, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan saya senang manakala amalan-amalan saya dinaikkan kepada Allah, saya sedang dalam keadaan berpuasa. Kira-kira begitu. Hadirin rahimakumullah, dari hadis ini maka kita bisa memahami satu hal, ada prakondisi sebelum memasuki Ramadan. Baik, kita sedikit beranalog. Sekarang bukan puasa dulu, tapi sholat dulu. Ketika kita ingin melaksanakan sholat dengan baik, dengan khusyuk, dan harapan kita sholat itu tentu diterima oleh Allah Ta'ala, maka ada prakondisi sholat. Tempatnya, pakaiannya yang harus suci dari najis, mungkin bunyi-bunyian yang bisa mengganggu, jangan ada di dekat orang sholat, apalagi memahami tentu tata cara sholat yang benar, memahami makna apa lafaz yang diucapkan. Jadi prakondisi sebelum sholat itu akan menentukan kehusyuan sholat. Pun demikian dengan puasa. Rasulullah mengajarkan kepada kita sebelum kita masuk Ramadan ada prakondisi sebelum Ramadan. Nah, beliau banyak melakukan puasa sunnah. Tapi tentang puasa sunnah ini nanti ada beberapa pendapat. Tentu tidak sebulan penuh puasa sunnah. Yang penuh itu hanya Ramadan. Bahkan
Ada sebagian yang berpendapat kalau sudah nisfu Sya'ban sudah tidak puasa, ada. Tapi sahih, jelas bahwa Nabi banyak melakukan puasa sunnah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban. Hadirin rahimakumullah. Oleh karena itu, barangkali di antara kita sekarang ada yang sedang berpuasa, tapi mungkin juga ada yang tidak. Tidak dijelaskan memang apakah berapa hari Nabi berpuasa di bulan Sya'ban. Yang ada di dalam lafaz itu, bahkan juga kesaksian Aisyah radhiyallahu anha itu, bahwa Nabi memang berpuasa lebih banyak di bulan Sya'ban daripada bulan-bulan lain selain Ramadan. Itu yang pertama. Kemudian kita memahami bersama, karena kemuliaan Ramadan, karena keagungan Ramadan, maka di bulan suci itu nanti kita memang akan banyak berpuasa, bahkan penuh 1 bulan bagi yang tidak ada uzur. Yang kedua, akan banyak melakukan ibadah sholat, tidak hanya yang wajib 5 waktu, tetapi juga ada qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Yang ketiga, kita akan lebih banyak berinteraksi dengan Al-Quran dibanding bulan-bulan lainnya. Yang keempat, kita akan lebih banyak lagi mengeluarkan harta, rezeki yang dikaruniakan Allah kepada kita, entah melalui infak, entah sedekah, dan juga zakat. Itu artinya perlu persiapan-persiapan. Apa persiapannya? Nah, mungkin yang pertama, sholat dulu. Sudah saya sampaikan tadi di awal, ada prakondisi sebelum sholat. Kalau ini terkait dengan ibadah tarawih misalnya, sudah barang tentu di semua tempat termasuk di sini, bagaimana menyiapkan masjid ini nanti untuk aktivitas ibadah sholat di bulan Ramadan. Karpetnya mungkin, kalau sudah lama tidak dicuci ya dicucilah. Al-Qur'annya, apalagi sound systemnya kalau diperlukan, dan lain-lain dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Di samping persiapan pribadi. Kemudian kita mencoba memahami tentang sholat itu sendiri. Jadi betapa amalan sholat yang kita laksanakan setiap hari, doa yang selalu kita lafalkan setiap sholat, itu dari waktu ke waktu harus senantiasa ada peningkatan tentang pemahamannya. Contoh begini, setidaknya kita memahami dalam sholat itu ada rukun, ada sunnah. Rukun itu kalau ditinggalkan ya tidak sah sholatnya, kan begitu. Sunnah kalau tidak dilakukan tetap sah, tapi rugi kalau tidak dilakukan. Jadi kita mulai mencoba satu pemahaman, sunnah itu memang kalau tidak dilakukan tidak dosa, sah tetap sholatnya, tapi rugi. Nah, ada berapa rukun sholat? Mungkin ada pendapat yang berbeda, tetapi sebetulnya sama. Ada yang menempatkan tumakninah itu tidak langsung pada gerakan, tapi tersendiri. Kalau mengacu kepada pendapat yang masyhur, ya ada 17. Ulama terdahulu untuk memudahkan mengingat itu membuat satu saya sebut sebagai sebuah tembang, tapi tembang itu untuk mengingatkan kita. Jadi gini, arkanus sholah
sab'ata asyara. Arkanus sholat, rukun-rukun sholat itu sab'ata asyara, ada 17. Awalun niyah, takbir qiyam 3 ya, Fatihah, rukuk tumaknina, i'tidal tumaknina, sujud tumaknina, terus julus tumaknina, julus akhir, tahiyat akhir, mau sholawat salam tartib 17. Coba kita pahami. Jadi arkanus sholah, rukun-rukun sholat ada 17. Diawali dari niat, qiyam, takbir. Takbir, qiyam. Niat ini pekerjaan hati. Jadi kalau pun ada yang melafadzkan, kalau hatinya tidak kemudian ada perentul, ya itu belum niat. Harus dari hati, pekerjaan hati. Kemudian berdiri, takbir, Fatihah. Loh, bukankah ada iftitah? Kalau misalnya iftitah tidak dibaca, sah apa enggak sholatnya? Sah, tapi rugi. Nah, ini harus kita pahami. Sah, tapi kalau tidak dibaca, rugi. Dan di atas semua itu nanti kita akan berpedoman, shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, Rasul di rakaat pertama dalam sholat apapun membaca iftitah. Ya, kalau kita Allahumma ba'id baini wa baina khotoya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib ila akhirih. Coba mari kita pahami perlafaz itu. Kalau kemarin-kemarin kita sudah hafal ketipal, tapi maknanya kok saya belum paham betul, ya pahami Allahumma ba'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahan-kesalahanku, kama dan seterusnya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat, dan seterusnya. Difahami. Ada saudara kita yang memulai dengan Allahu Akbar kabiro, inni wajjahtu, tapi saya atau kita tahu di tarjih itu setelah dipilah begitu banyak hadis selain Allahumma ba'id baini, ada dituntunkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh ila akhirih. Ada itu. Nah, setelah itu suratul Fatihah. Saya mencoba mengambil dari tarjih karena tuntunan Al-Qur'an, kalau kita akan membaca ayat Al-Qur'an itu fasta'id billah, maka ya a'udzubillah, cuma tidak jahar. Lirih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sebagai imam, ya, ada yang bismillahnya jahar, ada yang tidak. Ini bukan soal Muhammadiyah Nahdlatul Ulama, sudah sejak zaman dulu para imam itu ada berbeda pendapat tentang lafadz bismillah. Di beberapa mushaf Al-Qur'an, nanti coba Bapak Ibu lihat beberapa Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang memberi ayat 1. Kemudian ayat terakhir ya apa? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, atau sebelumnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat terakhir. Kalau bismillahnya itu ayat pertama. Tapi coba nanti kita lihat di surah Al-Baqarah, bismillahnya ayat pertama apa tidak? Tidak. Nah, di sini perbedaannya. Ada yang berpendapat bismillah dalam suratul Fatihah itu masuk dalam ayat sehingga di ayat pertama, tapi di surah lain tidak masuk, berarti itu hanya untuk mengawali surah, kecuali at-taubah tanpa bismillah. Nah,
Kemudian ada yang berpendapat bahwa bismillah bukan ayat pertama. Ayat pertamanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Tapi tetap 7. Karena siratal ladzina an'amta 'alaihim itu ayat ke-6, baru 7-nya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi tetap 7. Maka kalau kita pernah mendengar istilah lain dari suratul Fatihah, as-sab'ul mathani, 7 yang diulang-ulang itu ya Fatihah itu. Nah, kita tidak perlu dalam hal ini kemudian mujadalah. Yang benar aku. Itu para imam dahulu sudah ada yang begitu. Ada yang tidak dibaca sama sekali bismillahnya, ada yang dibaca sir, ada yang dibaca jahar. Cuma memang kajian tarjih dari banyak hadis lebih banyak ditemukan yang bismillahnya sir. Mungkin di beberapa masjid Muhammadiyah lebih banyak bismillahnya sir. Dibaca tapi tidak. Nah, suratul Fatihah selalu kita baca. Tapi apakah kita sudah betul-betul paham maknanya? Mari menjelang Ramadan di bulan Sya'ban kita ada tekad untuk lebih memperbaiki sholat kita, meningkatkan kualitas sholat kita, memahami lafaz yang kita ucapkan dalam sholat. Kalau kita awali dari ta'awud, meskipun sir, ya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman, Maha Pemurah, Maha Rahim, Maha Pengasih. Nah, coba kita renungkan itu. Sejak ta'awud, bismillah, kita belum memohon apa-apa. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, kita masih memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang, kita masih memuji Allah. Maliki Yaumiddin, yang merajai hari kiamat, kita masih memuji Allah. Nah, setelah itu barulah kita ada permohonan. Jadi permohonan di dalam suratul Fatihah itu ya letaknya di mana? Ihdinas siratal mustaqim. Setelah memuji, kita memohon, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus. Apa maksudnya? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa? Nanti di dalam Al-Qur'an disebutkan minan nabiyyin, para rasul, syuhada, wassolihin, siddiqin. Kita ingin ditunjukkan jalan sebagaimana jalan orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para rasul, para nabi, syuhada, sholihin, siddiqin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, itu mohon maaf, setiap melafadzkan hendaklah kita faham apa yang kita ucapkan. Saya ulangi nggih. Awalun niyat takbir qiyam Fatihah rukuk tumaknina. Lu kok langsung rukuk? Bukankah ada rangkapannya? Ya. Salat apapun di 2 rakaat awal Kanjeng Nabi selalu ada rangkapan selain suratul Fatihah. Bisa panjang, bisa pendek. Kita biasanya mengambil dari juz amma. Kalau sholat sendiri silahkan mau berpanjang-panjang. Surah Al-Baqarah kalau apal penuh monggo. Tapi kalau kita menjadi imam, hendaklah kita melihat makmum kita, kan begitu. Maka ada pendapat yang mengatakan ketika Rasulullah SAW menjadi imam itu menengok ke belakang sambil mengucapkan sawu sufu vakum, luruskan soft kalian itu sambil melihat kira-kira di antara jamaah itu ada yang sepuh atau mungkin yang sakit, nanti yang dibaca ya jangan membuat repot makmum, kira-kira begitu.
Tapi bapak-bapak, soal panjang pendek rangkapan suratul Fatihah ini, ya kita mafhum. Misalnya contoh yang paling nyata Bapak Ibu, ada yang berniat umroh di bulan Ramadan. Ini misalnya, ingin sholat di Masjidil Haram dengan pahala yang berlipat 100.000 kali. Lah kalau kita menjadi makmum di Masjidil Haram sudah paham bahwa di sana memang imam bacaannya panjang. Sejak awal sudah paham gitu. Tapi kalau di masjid-masjid di wilayah kita pada umumnya ya tidak terlalu panjang. Surat-surat pendek, juz amma, ataupun kalau tidak diambil kredit juz amma, tetap yang sedang panjangnya tidak terlalu panjang. Nah, kemudian ruku. Ketika ruku, andaikan kita tidak membaca apa-apa, itu sah apa tidak sholatnya? Sah. Rukuknya rukun, bacaannya sunat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau ada yang subhana rabbiyal azim. Ya kita sebaiknya membaca, wong itu sunnah. Kemudian ada tumak ninah, rukuk tumak ninah. Apa itu tumak ninah? Berdiam sejenak. Ya ada jedanya. Maka mohon maaf kalau nanti kita melihat, menemukan ada sholat tarawih khususnya yang biasanya berkecepatan tinggi itu, yaitu kita tidak dapat tumak ninahnya. Gitu ya. Saya pernah bincang-bincang, tapi bincang-bincang santai dengan teman yang memang sholatnya banter banget. Saya menyampaikan soal tumak ninah. Lu tumak ninah yuk piye? Ya kami tumak ninah katanya. Walaupun banter tapi tumak ninah. Malah ora digodho setan lho kok iso. Setan ora sempat godho wong lek gerak banter. Iki malah aneh. Nah, kita tidak begitu. Kita rukuk membaca ya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau boleh di dalam tarjih juga aus subhana rabbiyal azim, dan diam sejenak dan fahami apa yang kita baca itu maknanya. Itu akan menambah kekhusyuan. Kemudian i'tidal rabbana walakal hamd, juga tumak ninah, diam sejenak. Setelah itu sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la, dan tumak ninah. Kemudian julus atau duduk di antara dua sujud. Ada yang doanya 8, ada yang 5. Kalau tarjim itu 5. Allahumma ighfirli warhamni, terus wajburni wahdini warzukni. Kemudian sujud lagi, baca lagi subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la. Lah kemudian ini di sini di dalam penjelasan tentang arkanus shalah, itu yang masuk rukun itu tahiyat akhir. Lo nek ngoten salat duhur, salat asar, salat isya, itu tahiyat awal itu masuk rukun atau tidak? Nah ini perlu diketahui, itu bukan rukun ternyata, itu sunnah. Tetapi sekali lagi Rasulullah selalu memberikan contoh duhur, asar, isya, ada duduk tasyahud awal atau kita menyebut tahiyat awal. Ya kita melakukan itu, betapa ruginya kita kalau tidak begitu. Tapi itu ternyata bukan rukun. Kemudian membaca
at-tahiyyatu lillah wassalawat wat thayyibah di duduk tahiyat akhir nggih. Ada yang at-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah. Monggo. Sholawatnya termasuk rukun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad ila akhirih. Nah, setelah itu baru salam. Nih. Jadi di bulan Sya'ban sudah kita mulai sholat khusyuk itu. Sehingga nanti pada saatnya masuk Ramadan, kita melakukan sholat wajib maupun amalan sholat sunnah, itu juga bisa kita lakukan dengan khusyuk. Nah, puasanya kita sudah pemanasan, kalau di bulan ini kita sudah mulai puasa sunnah, tidak kaget ketika masuk Ramadan. Sholatnya kita coba untuk meningkatkan kualitasnya. Kemudian apa? Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran saya yakin kita sudah setiap hari. Ada yang mengatakan one day one ayat, oke lah. One day one ayat itu tidak hanya membaca tapi bahkan dihafalkan, wah bagus. Tetapi di bulan Ramadan kita akan lebih banyak lagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, masyhur riwayat Rasulullah menyebutkan bukan satu lafaz, satu huruf itu ada keberkahannya. Nah, coba kita pahami, mari dalam membaca Al-Quran ini bukan persoalan kuantitasnya, tapi juga kita pikirkan kualitasnya. Apa yang dimaksud dengan kualitas dalam membaca Al-Quran? Ya, fasohahnya, makharijul huruf yang harus betul-betul kita perhatikan. Ya ditingkatkan tadi. Sekarang ini betapa mudah kita mendapatkan Al-Quran tarjamah atau sekaligus penjelasan tafsirnya. Bahkan ada Al-Quran yang ada tanda-tanda tajwidnya merah, kuning, hijau, biru. Mudah. Ya, semakin kesini kita dipermudah di dalam memperdalam atau memahami Al-Quran. Maka ada yang mengatakan begini, di bulan Ramadan nanti niku banyak membaca Al-Quran dan tidak harus ditarget harus khotam sekian kali, tidak. Mungkin kita hanya khotam sekali karena berhenti di beberapa ayat yang kemudian perlu kita kaji itu lebih utama. Artinya kita ya qiraatan membacanya, ya fahman, ya faham. Kemudian ada tadabburon. Tadabbur boleh kita maknai sebagai merenungkan ayat itu. Kemudian ya yang tertinggi nanti semua itu setelah kita pahami, kita amalkan. Bahkan ditambah satu lagi, didakwahkan. Anda yang sudah bagus bacaan Al-Qur'annya, mengambil peluang untuk menjadi orang yang terbaik. Saya ulangi, kita yang bacaan Al-Qur'annya sudah bagus, ambillah peluang untuk menjadi orang yang terbaik di sisi Allah. Karena Rasulullah bersabda, khairun nas man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, cukup. Yang keempat ini yang terakhir saja. Memang di bulan Ramadan ini Rasulullah memberikan contoh kepada kita, lebih banyak sedekahnya, lebih banyak infaknya. Zakatul fitri jelas. Tapi manakala sekaligus kita akan menghitung harta kita untuk kemudian kita mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan, saya kira itu afdol. Karena pahalanya berlipat ganda. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian Ahad pagi rahimakumullah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kalau boleh saya tambah sedikit saja, semoga kita mendapatkan hikmah Ramadan itu dari sisi yang pertama, yu'awwidul insan al-khasyiyah mir rabbihi fis sirri wal alan. Kita mendapatkan hikmah merasa terawasi oleh Allah,
merasa dekat dengan Allah, baik dalam keadaan sendiri maupun di tengah keramaian. Itu akan kita rasakan nanti di bulan Ramadan ketika kita puasa. Yang kedua, ta'widul insan an-nizam fil ma'isyah. Kita akan mendapatkan hikmah hidup yang teratur dalam kebaikan. Ya, saya pernah sampaikan betapa tidak teratur kalau kita bangun sebelum subuh untuk sahur, kemudian sholat subuh, setelah itu mungkin qiraatul Quran atau aktivitas yang lain, menunggu waktu duhur sholat duhur, menunggu waktu asar, beraktivitas setelah sholat asar, menunggu waktu maghrib berbuka, bisa bersama keluarga, bisa bersama handai tolan, menunggu saat isya, setelah isya kita tarawih, tadarus, sampai dini hari bangun lagi, terus teratur dalam kebaikan. Jadi satu, merasa dekat dan terawasi Allah. Yang kedua, teratur hidupnya. Nah, yang ketiga apa? Yukassiru hiddata syahwatin. Kita bisa lebih mengendalikan nafsu syahwat. Jadi manusia ini, laki-laki maupun perempuan, semuanya dihiasi dengan nafsu syahwat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Dihiasi manusia itu oleh Allah dengan nafsu syahwat. Lah, di bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan satu hikmah, bisa lebih mengendalikan dorongan nafsu syahwat itu. Kita dituntun untuk melakukan hal-hal yang seolah-olah tidak menyenangkan. Dan sekaligus sebaliknya kita dididik untuk tidak melakukan hal-hal yang menyenangkan. Maksudnya begini, secara lazim jasad ini tentu butuh makanan, butuh minuman, bagi yang sudah berkeluarga, butuh bercampur dengan suami istri. Nah, itu menyenangkan, makan, minum. Tapi di Ramadan kita dididik untuk tidak melakukan itu, min tulu'il fajri ila ghurubis syams, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Nah, ini sebetulnya sebuah didikan bagi kita bahwa sepanjang hayat belajar dari hikmah Ramadan, kalau bisa kita ini hendaklah punya kemampuan untuk mengendalikan dorongan syahwat itu. Dikendalikan, bukan dimatikan, tapi dikendalikan, diatur, bukan kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita. Jamaah rahimakumullah, akhirnya semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, sehingga pada saatnya nanti sesuai yang telah ditetapkan oleh pimpinan Pusat Muhammadiyah, kita akan mulai puasa hari Rabu tanggal 18 Februari. Kita akan beridul fitri pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2026. Mantap saja. Kalau mungkin nanti ada kok berbeda, ya kita derek apa yang telah diputuskan oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan segala pertimbangan oleh para ulama tarjih. Tentu itu menjadi pedoman kita untuk mantap memulai puasa tanggal 18 Februari dan kemudian beridul fitri pada tanggal 20 Maret 2026. Sekali lagi semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dapat bertemu lagi dengan bulan Ramadan, mengisinya dengan kegiatan ibadah yang terbaik. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan umatnya Nabi Muhammad SAW bersama-sama menjadi ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz dan Dr. yang telah menyampaikan kajiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Kepada Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, kami silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau orangnya sampai sudah berlama tapi dia belum membayar utang yang dulu,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya memang sebelum datang Ramadan itu sudah melunasi hutang-hutang puasanya. Tetapi seandainya belum, maka tetap itu menjadi hutang. Nanti bisa dilaksanakan ya setelah Syawal. Jadi tidak kemudian dilipat gandakan juga tidak, ya tetap saja. Kalau dulu misalnya masih punya istilahnya hutang puasa 2 hari sampai Ramadan saya belum laksanakan, ya nanti setelah Syawal tetap dilaksanakan dalam hitungan yang sama. Tetapi saya sebut sebaiknya memang sebelum Ramadan datang tahun berikutnya kita sudah melaksanakan puasa yang menjadi tanggungan kita. Itu Pak. Cukup. Acara selanjutnya yaitu pengumuman infak ahad pagi tanggal 1 Februari tahun 2026 tersebut sebanyak 302 rupiah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selanjutnya yaitu penutup. Marilah kita tutup kajian pada ahad pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.